Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gambaran umum dan hak dan kewajiban perpajakan sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Yang pertama kita akan membahas tentang subjek pajak. Subjek pajak itu ada orang, ada badan. Nah, kalau subjek pajak orang pribadi ini bisa dikelompokkan. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi dia sebagai karyawan atau pegawai negeri atau dosen gitu ya. Yang kedua adalah wajib pajak yang melakukan usaha atau pengusaha, terlepas apakah dia pengusaha besar atau UMKM. Dan yang terakhir adalah wajib pajak OP yang melakukan pekerjaan bebas. Ini adalah orang-orang yang karena keahlian dan keterampilannya dia bisa memperoleh penghasilan tanpa perlu menjadi karyawan di tempat lain. Misalnya seorang dokter membuka klinik dokter, kemudian misalnya notaris buka kantor, kemudian konsultan pajak buka kantor konsultan pajak, akuntan membuka kantor KAP dan seterusnya. Kemudian subjek pajak badan. Sekarang kita lihat definisi subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditar, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, orsospol, dan organisasi lainnya, lembaga BUT, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Kalau kita lihat di sini, sekumpulan orang dan atau modal ini tidak melihat organisasinya itu mencari laba atau tidak, sehingga dia organisasi-organisasi seperti yayasan dan sebagainya pun itu masih dalam kategori subjek pajak badan. Nah, baik orang pribadi maupun badan jika memenuhi syarat subjektif dan objektif, artinya sebagai subjek pajak gitu ya, dan ada objektifnya, artinya dia punya objek pajak, maka dia harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Mendaftarkan diri ini ada yang, jadi pendaftaran sebagai wajib pajak ini bisa mendaftarkan diri sukarela atau dikukuhkan secara jabatan. Kalau dikukuhkan secara jabatan itu artinya kantor pajak mengukuhkan subjek pajak orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak karena kantor pajak mengetahui bahwa subjek pajak tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak. Nah, kalau misalnya kita mendaftarkan diri secara pribadi, maka kita bisa mendaftar melalui e-registration di DJP atau langsung datang ke kantor pajak. Nah, kalau sudah menjadi wajib pajak, maka akan memperoleh yang namanya nomor pokok wajib pajak, yaitu berfungsi sebagai identitas wajib pajak maupun alat untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas PTKP paling lama akhir bulan berikutnya setelah penghasilan wajib pajak tersebut pada 1 bulan disetahunkan telah melebihi PTKP. Jadi misalnya seseorang penghasilannya dia lajang, penghasilan netnya 5 juta sebulan. Kalau 5 juta sebulan, kalau disetahunkan kan itu menjadi 60 juta. Maka kan itu sudah melebihi PTKP lajang 54 juta tanpa tanggungan. Jadi paling lama akhir bulan berikutnya, misalnya dia dapat 5 juta itu di bulan Februari. Berarti paling lambat di bulan Maret dia sudah harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kemudian untuk orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, paling lambat 1 bulan setelah saat usaha atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan. Jadi kalau yang pengusaha atau pekerja bebas tadi, begitu dia buka usaha, katakanlah dia membuka usaha di bulan Januari, maka bulan Februari dia paling lambat sudah harus mendaftar diri sebagai wajib pajak. Orang pribadi lainnya dapat memilih untuk mendaftarkan. Kemudian kalau badan dibagi kalau sebagai pembayar pajak, pemotong dan atau pemungut termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, maupun sebagai pemotong dan atau pemungut termasuk bentuk kerjasama operasi atau joint operation, itu paling lambat 1 bulan setelah saat pendirian. Kemudian bendahara, nah ini instansi pemerintah biasanya ya, sebagai pemotong dan atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi instansi pemerintah itu biasanya sebagai pemotong dan pemungut pajak. Nah, sejak
itu dia harus daftar paling lambat sebelum melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Nah, kemudian ketika mendaftarkan diri ini mau daftar diri di KPP mana gitu ya, karena KPP itu kan ada banyak. Nah, jadi bisa di KPP wilayah rumah tetap orang pribadi itu berada, bisa di rumah tetap OP tempat pusat kepentingan dan ekonomi dilakukan dalam hal apa yang mempunyai rumah tetap di 2 tempat. Jadi kalau misalnya si orang pribadi tadi katakanlah dia pengusaha, dia punya 2 rumah, nah itu bisa di rumah jadi 2 rumah, yang satu tempat usaha, yang satu tempat tinggal, berarti di tempat tinggal. Kalau pilihan yang B, kalau yang pilihan A berarti tempat tinggal, kalau yang pilihan A itu tempat tinggal, yang pilihan B itu tempat usaha. Kemudian tempat OP lebih lama tinggal kalau dia dalam hal rumah tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan tidak dapat ditentukan. Jadi dua-duanya dipakai misalnya ya, berarti di mana di antara 2 rumah tadi atau lebih dari 2 rumah tadi yang paling lama ditinggalin. Tempat tinggal menurut keadaan sebenarnya yang ditentukan oleh Dirjen Pajak kalau nggak bisa menentukan. Kemudian untuk badan ya, tempat kedudukan. Jadi bisa tempat kantor pimpinan perusahaan, pusat kegiatan usaha, serta pusat administrasi dan keuangan berada sesuai akta notaris dengan perusahaan. Jadi kantor pusatnya. Bisa juga tempat pusat kegiatan berada dalam hal tempat pusat kegiatan usaha terpisah dari kantor pimpinan perusahaan dan atau pisah di pusat administrasi keuangan. Bisa juga seperti itu. Kemudian tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya ditentukan oleh DJP. Dalam hal tempat pusat kegiatan berada di 2 tempat. Ini memang memungkinkan ya, satu wajib pajak mempunyai berada di beberapa kantor. Maksudnya dia punya kantor beberapa, karena banyak sekali badan misalnya dia itu punya satu kantor pusat, dia punya pabrik, kemudian dia juga punya beberapa cabang. Nah, sehingga harus dipilih sebenarnya mau di mana tempat kedudukannya. Kemudian apa sih yang namanya wajib pajak? Wajib pajak itu orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun badan adalah sekumpulan orang dan atau model yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditas, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Kalau sudah menjadi wajib pajak, maka ada kewajiban dan hak. Nah, salah satu kewajiban tadi mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak. Baik orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas atau yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas tapi melebihi PTKP, wanita yang telah menikah dan menjalankan kewajiban perpajakan sendiri. Sebenarnya dalam satu keluarga minimal ada satu NPWP yang biasanya dipegang oleh kepala keluarga, itu biasanya bapaknya. Nah, sementara yang perempuan, istrinya, ibunya, nah itu kalau dia memang bekerja, itu dia mempunyai opsi apakah menggunakan NPWP sendiri, karena banyak perempuan yang mungkin sebelum menikah dia sudah bekerja dan sudah punya NPWP sehingga dia sudah punya NPWP sendiri, atau dia memilih ikut ke suami. Nah, kalau posisinya seperti itu, maka NPWP-nya bergabung dengan suami, adapun NPWP yang lama berarti dihapuskan. Ya, nah, ini adalah wanita yang telah menikah tapi NPWP-nya berbeda dengan NPWP suami. Dia tidak memilih bergabung. Kemudian WP badan. Kemudian mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Nah, bagi para pengusaha yang omsetnya melebihi dari 4,8 miliar, dia wajib menjadi pengusaha kena pajak. Adapun bagi pengusaha yang omsetnya di bawah maksimal 4,8 miliar, itu pilihan apakah memilih menjadi pengusaha kena pajak atau tidak menjadi pengusaha kena pajak. Tentu ada implikasinya. Jika pengusaha kena pajak dari sudut pandang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, maka dia bisa menerbitkan faktur pajak, bisa mengkreditkan pajak keluaran dan pajak masukan jika memenuhi syarat. Sementara yang bukan pengusaha kena pajak, dia tidak bisa melakukan hal itu. Dalam hal pajak penghasilan, waktu pelaporan SPT tahunan, pengusaha kena pajak itu
pelaporannya menggunakan pembukuan atau membuat laporan laba rugi dan neraca versi fiskal. Sementara non PKP itu tidak menggunakan pembukuan. Nah, kewajiban berikutnya adalah membayar pajak terutang dan melaporkan pajak atau menyampaikan SPT. Semua wajib pajak setiap tahun itu minimal harus melaporkan SPT tahunan PPH. Di dalam SPT tahunan itu dia melaporkan penghasilan, harta, hutang, dan pajak yang terutang, kemudian berapa pajak yang sudah dipotong atau sudah dibayar, dan berapa pajak yang masih dia harus bayar dan dia harus lunasi. Kemudian menyelenggarakan pembukuan bagi yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, kalau tadi adalah kewajiban, sekarang kita bicara tentang hak. Nah, hak wajib pajak itu melaporkan beberapa masa pajak dalam satu pemberitahuan masa, mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Kemudian memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Jadi ada kasus tertentu, biasanya badan, ketika laporan badan itu paling lambat akhir April. Tapi mungkin ketika wajib pajak merasa tidak akan selesai di akhir April, maka dia akan bisa minta perpanjangan waktu maksimal 2 bulan, tapi maksimal 1 bulan sebelumnya dia sudah mengajukan permohonan surat ke kantor pajak, kemudian juga menyampaikan data perhitungan sementara laporan pajaknya, termasuk berapa pajak yang terutang, dan dia kemudian lunasi. Nanti begitu kantor pajak misalnya mengizinkan untuk perpanjangan, maka pas sesuai waktu perpanjangan dia lapor. Kemudian ketika penghitungan pajaknya berbeda, misalnya waktu minta permohonan kan dia harus mengajukan perhitungan sementara ya. Nah, waktu perhitungan sementara katakanlah pajak terutangnya adalah 200 juta dan sudah dia lunasi, tapi begitu laporan SPT tahunannya udah selesai dilakukan, ternyata dia harus bayar 300 juta, maka dia ada kekurangan pembayaran sebesar 100 juta. Maka dia harus bayar yang 100 juta ditambah sanksi bunga. Karena dia harusnya kan lapor dan bayarnya maksimal adalah di bulan April, sementara dia minta penundaan perpanjangan. Kemudian mengajukan surat keberatan dan banding. Jadi gini, untuk WP tertentu mungkin dia sudah melaporkan. Ya, sudah melaporkan pajak, sudah membayar, terus kan itu self assessment system. Oleh kantor pajak itu kan diperiksa. Nah, kalau misalnya menurut kantor pajak ternyata ada kekurangan pembayaran sehingga kantor pajak mengeluarkan surat ketetapan pajak, atau misalnya juga mengeluarkan surat tagihan pajak atas kekurangan pembayaran tadi dan ada sanksi bunga, si WP merasa dirinya sudah benar, maka dia bisa mengajukan keberatan ke kantor pajak. Kemudian biasanya diproses di Kanwil, akan keluar surat keputusan atas keberatan tadi. Kalau kemudian misalnya wajib pajaknya merasa tidak puas, dia masih boleh mengajukan banding. Berikutnya lagi ada membetulkan SPT. Nah, setiap wajib pajak itu kan harus lapor SPT. Nah, di SPT tadi biasanya di pojok kanan paling atas itu ada tulisan norma atau pembetulan. Norma itu ada pelaporan pertama. Namun kadang-kadang setelah kita lapor, kita merasa ada kekurangan gitu ya. Misalnya kita merasa ada kekurangan data sehingga kita harus membetulkan. Nah, wajib pajak itu boleh membetulkan SPT. Kemudian mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ya, jadi ada kalanya wajib pajak itu membayar pajak lebih dari yang seharusnya terutang. Nah, itu boleh mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayar pajak. Kemudian mengajukan keberatan atas penerbitan surat tetapan pajak kurang bayar, surat tetapan pajak kurang bayar tambahan, surat tetapan pajak nihil, surat tetapan pajak lebih bayar, atau pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Kemudian mengajukan permohonan banding tadi ya berdasarkan surat keputusan keberatan dan memperoleh penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi jika memenuhi syarat tertentu. Tadi kita sudah sampaikan ada yang namanya pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Nah, kalau tadi kita bilang sebagai wajib pajak, sekarang sebagai pengusaha kena pajak, dia pun juga harus didaftarkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, ini sama seperti wajib pajak, bisa mendaftarkan sendiri, bisa dikukuhkan secara jabatan.
Untuk katanya sih di sini melaporkan usahanya melalui e-registration atau kita langsung ke KPP. Tapi kalau untuk urusan faktor pajak, biasanya kita harus langsung berkaitan dengan KPP karena terkait dengan pembuatan faktur pajak itu ada beberapa hal yang harus diurus langsung dengan KPP. Nah, nanti kalau kita sudah terdaftar sebagai PKP, maka ada surat pengukuhan pengusaha kena pajak yang berfungsi sebagai identitas pengusaha kena pajak, pelaksanaan dan hak kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pengawasan administrasi perpajakan. Nah, seorang wajib pajak yang sebagai pengusaha tadi sudah disampaikan, dia melakukan penyerahan, di mana penyerahan tadi kita dikenain PPN atau PPNBM. PPN itu pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, di mana jika omset per tahun melebihi dari 4,8 miliar maka otomatis wajib menjadi PKP. Tapi kalau kurang dari 4,8 miliar itu si wajib pajak pengusaha tadi boleh memilih apakah mau menjadi PKP atau non PKP. Kemudian tadi fungsi NPWP dan pengukahan sudah ini ya. Kemudian syarat pendaftaran NPWP dan PKP bagi wajib pajak orang pribadi non usahawan, syaratnya adalah fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa atau bagi orang asing. Kalau untuk orang pribadi usahawan itu fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing serta surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang. Kemudian kalau WP Badan, fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT. Kemudian fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang. Bagi orang asing dari salah seorang pengurus aktif, surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang. Kemudian kalau bendaharawan dari instansi pemerintah sebagai pemotong atau pemungut pajak, syaratnya adalah fotokopi KTP bendaharawan serta SK ya, surat penunjukan sebagai bendaharawan. Nomor pokok wajib pajak itu baru bisa dihapuskan jika wajib pajaknya meninggal dunia, kemudian biasanya ahli waris membuat surat kematian dan kemudian ternyata sudah tidak memenuhi lagi syarat subjektif dan objektif. Seandainya si wajib pajak tadi meninggalkan warisan dan warisan itu tidak dibagi, maka dia masih berfungsi sebagai subjek pajak dan wajib pajak ya, meneruskan si wajib pajak yang meninggal. Kemudian wajib pajak badan berada dalam proses likuidasi atau pembubaran. Karena dia sudah mau bubar atau sudah bubar, dia bisa minta dihapuskan. Kemudian wajib pajak orang pribadi menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri. Itu yang saya sampaikan jika dia itu awalnya dia sudah punya NPWP tapi kemudian dia memilih ikut NPWP suami, maka NPWP pribadinya itu dihapuskan. Kemudian wajib pajak BUT menghentikan kegiatan di usahanya di Indonesia. BUT itu bentuk usaha tetap, sebenarnya dia adalah subjek pajak luar negeri yang memenuhi persyaratan sehingga kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan Indonesia, dengan wajib pajak Indonesia hampir sama tapi sebagian tapi nggak semuanya, dan mereka kemudian menjadi wajib pajak, artinya dia sudah terdaftar. Itu kalau orang pribadi, kalau menurut undang-undang PPH itu batasannya di 183 hari dalam 1 tahun dia berada di Indonesia. Meskipun dia pulang balik Indonesia luar negeri, tapi kalau berdasarkan catatan imigrasi dalam 1 tahun 183 hari minimal dia di Indonesia, maka dia bisa jadi BUT. Adapun kalau ada persyaratan khusus, misalnya jika dia cabang dari kantornya di luar negeri, atau misalnya dia punya gedung, punya gudang, dan seterusnya. Nah, kalau wajib pajak BUT-nya tadi sudah menghentikan kegiatannya di Indonesia, maka dia bisa dihapuskan. Satu lagi untuk yang BUT, batasan yang 183 hari itu, meskipun undang-undangnya sudah di Indonesia bilang begitu, tapi kalau misalnya ada perjanjian antara Indonesia dengan negaranya dia itu
tax treaty, maka aturan dimulai kapan BUT-nya itu ditentukan berdasarkan tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Jadi tidak selalu berpegang dari yang undang-undang di BUT karena kedudukan tax treaty lebih tinggi daripada undang-undang. Kemudian wajib pajak yang piutangnya dihapuskan akibat tidak memiliki kekayaan atau meninggal tanpa warisan. Terus Ditjen Pajak menganggap perlu, kalau misalnya Ditjen Pajak menganggap perlu adanya penghapusan atas WP tertentu. Ada lagi yang namanya pencabutan pengukuhan PKP, yaitu jika PKP pindah alamat ke naungan KPP yang lain. Jadi misalnya dia awalnya di kantornya di satu tempat, kemudian dia pindah kantor yang ternyata lokasinya itu ada di KPP yang lain, maka dia pindah. Ya, NPWP-nya tidak berubah, tapi yang berubah itu kode KPP. Kemudian peredaran bruto PKP tidak melebihi batasan pengusaha kecil. Jadi kadang-kadang tadinya omsetnya lebih dari 4,8 miliar, satu saat dia turun di bawah 4,8 miliar dan kemungkinan akan terus di bawah 4,8 miliar, itu bisa dicabut pengukuhan pengusaha kena pajaknya. Kemudian kewajiban PPN PKP dipusatkan di tempat lain. Maksudnya gini, jadi ada beberapa kantor yang dia itu punya satu kantor pusat dan punya beberapa kantor cabang. Nah, jika ada kasus yang seperti itu, ada dua alternatif. Apakah masing-masing kantor melakukan kewajiban perpajakan masing-masing atau dipusatkan? Nah, kalau misalnya tadinya dia masing-masing kewajiban perpajakannya ada di tiap kantor, kemudian dia satu saat pindah menjadi dipusatkan, berarti yang ada di masing-masing kantor itu dicabut PKP-nya karena PPN-nya sekarang hanya di satu kantor, dipusatkan di satu tempat. Kemudian PKP yang menyalahgunakan pengukuhan itu PKP yang nakal. Nah, ini contoh dari kartu NPWP. Di situ ada nomor jenis WP, apakah dia bendarawan, apakah pengusaha kena pajak dan sebagainya. Kemudian ada juga kode nomor, ada self checking. Nah, yang 542 itu kode KPP. Kemudian yang terakhir itu status WP. Itu status induk tuh yang 000. Jadi kalau misalnya kalau suami istrinya ikut NPWP suami, maka belakangnya suami itu karena dia pusat ya, dia 000, sementara istrinya ada 001. Sebaliknya kalau ada kantor yang terdiri dari banyak cabang gitu ya, NPWP-nya biasanya sama, cuma yang dibedakan di belakangnya. Kalau induk dia belakangnya tuh 000. Kemudian cabang ke-1 001, cabang kedua 002 dan seterusnya. Yang lain sama. Mungkin yang membedakan kalau beberapa cabang itu ada di banyak KPP yang berbeda, selain nomor status, yang membedakan adalah kode KPP, tapi yang depannya sama. Tadi kita sempat singgung yang namanya pembukuan. Pembukuan itu adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tertentu. Jadi, pembukuan ini sebenarnya penyusunan laporan laba rugi dan neraca. Ya, meskipun tentu berdasarkan aturan pajak. Di mana di sana kita harus melaporkan penghasilan, biaya, pajak terutang, harta dan hutang. Nah, siapa yang menggunakan pembukuan? Yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal ini adalah pengusaha kena pajak. Nah, yang dikecualikan dari pembukuan yaitu tapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bolehkan menghitung penghasilan itu dengan menggunakan nomor penghitungan penghasilan itu, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Tadi kan kita bilang ya, ada wajib pajak pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas, yang karyawan, nah dia tidak menggunakan pembukuan. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa wajib pajak yang dia menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Biasanya adalah pekerja bebas. Pekerja bebas jika omsetnya dia tidak mencapai batasan omset PKP dan dia memilih untuk tidak menjadi PKP karena dia tidak melebihi PKP, kan ada juga yang di bawah PKP yang memilih menjadi PKP. Dia tidak mencapai 4,85 atau batasnya di 4,8 miliar, dia tidak mencapai angka tersebut dan dia memilih menggunakan nomor penghitungan penghasilan itu, maka dia juga tidak menggunakan pembukuan. Kemudian pengusaha yang tidak PKP, ya pengusaha yang tidak PKP,
itu juga dia menggunakan pencatatan bukan pembukuan. Nah, karakteristik pembukuan menurut Undang-Undang Pajak. Yang pertama, di dalam penyusunannya harus ada itikat baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jadi harus benar ya. Kemudian diselenggarakan di Indonesia, huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, bahasa Indonesia dan atau bahasa asing yang diizinkan Menteri Keuangan. Hal ini adalah bahasa Inggris, dan biasanya jika WP mau menggunakan bahasa Inggris itu, maka harus izin ke Menteri Keuangan. Kemudian taat asas dengan stelsel akro atau stelsel kas. Jadi penyusunannya harus sesuai menggunakan stelsel apa gitu ya. Kemudian di dalamnya ada catatan atas harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian. Karena tadi ya pembukuan tuh kita bicara laporan laba rugi di mana itu ada penghasilan, biaya, kemudian dapat laba fiskalnya, kemudian ada neraca di mana itu ada harta dan hutang. Kemudian berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perpajak menentukan lain. Jadi ketika menyusun laporan keuangannya itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tapi ada beberapa hal yang pengakuan versi akuntansi berbeda dengan pengakuan versi pajak. Nah, kalau ketemu kasus tersebut, maka yang digunakan ada ketentuan yang berlaku di perpajakan. Misalnya penyusutan. Nah, penyusutan cara meskipun metodenya sama, tapi masanya biasanya penentuan ini masuk kelompok, kalau di pajak ditentukan barang ini masuk kelompok mana, maka penghitungan penyusutan harus sekian tahun. Sementara kalau di akuntansi itu diserahkan ke masing-masing entitas. Atau misalnya lagi kalau di akuntansi boleh ada yang cadangan piutang tak tertagih. Di pajak itu tidak piutang tak tertagih itu baru boleh ada jika benar-benar tidak bisa ditagih dan memenuhi persyaratan tertentu, tidak otomatis bisa langsung dihapuskan. Jadi kalaupun ada cadangan piutang itu hanya untuk beberapa jenis usaha. Nah, itu ada perbedaan. Ada beberapa yang berbeda antara akuntansi dan pajak. Soal biaya, pengakuan biaya versi akuntansi kadang-kadang belum tentu diakui. Nggak semua biaya, tapi ada beberapa biaya yang di akuntansi diizinkan, tapi di pajak tidak diizinkan misalnya. Itu topik khusus ya. Cuma intinya ikutilah standar akuntansi yang berlaku, kecuali ketentuan pajak berkata yang berbeda. Maka mau tidak mau kita harus mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Kemudian pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Yang tadi ini ya, harus izin dulu. Dan ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kemudian dokumen itu harus disimpan selama 10 tahun. Setelah 10 tahun baru boleh sudah tidak disimpan lagi ya. Jadi kemudian selain pembukuan ada yang namanya pencatatan. Pencatatan itu terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Jadi kalau pencatatan ini kita menghitung omset ya. Kita menghitung penghasilan, di mana nanti diklasifikasikan mana penghasilan yang objek, mana yang bukan objek. Yang objek itu dibagi lagi ada yang final dan ada tidak final. Tapi pencatatan waktu kita menghitung pajak itu biasanya kita ngitungnya dari omset, katakanlah omset penghasilan tidak final dikali tarif. Maka yang kita hitung adalah omset. Beda dengan pembukuan. Kalau pembukuan itu menghitung pajaknya dari laba. Ya, jadi di dalam pencatatan kita harus punya data peredaran atau penerimaan bruto usaha, penghasilan bruto dari luar usaha. Kenapa? Karena ada penghasilan yang dari usaha maupun dari luar usaha. Kemudian mana yang penghasilan bukan objek pajak, penghasilan dikenakan PPh final dan harta atau kewajiban. Jadi meskipun kita pencatatan tetap akan ditanya tentang harta dan kewajiban. Ada WP yang tidak wajib menyusun pembukuan tapi diperbolehkan dengan pencatatan. Yang tadi saya sempat sebut adalah norma penghitungan penghasilan neto. Dia tidak menggunakan pembukuan, tapi dia menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Kalau norma penghitungan penghasilan neto itu sebenarnya dia tetap menggunakan laba. Cuma bedanya kalau di pembukuan kita mencari laba itu penghasilan dikurangi biaya. Sementara kalau di norma penghitungan penghasilan neto, kita cari omsetnya, kemudian dikalikan tarif norma,
tarif normanya sudah ditentukan. Pemerintah sudah mengeluarkan daftar tarif normanya sesuai dengan jenis pekerjaannya. Biasanya kan yang menggunakan pekerja bebas ya, dikalikan dengan tarif norma, maka itu dihitung sebagai laba. Baru kemudian kita menghitung pajak berikutnya. Kemudian WP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang tadi saya sampaikan adalah para karyawan. Dia tidak menggunakan pembukuan. Nah, prinsip dasar pencatatan sama seperti pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kemudian pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Di dalam pencatatan tadi harus ada data tentang peredaran atau penerimaan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Sama sebenarnya pembukuan dan pencatatan, kita harus melaporkan mana yang penghasilan bukan objek, penghasilan objek dikenakan PPh final, dan penghasilan yang dikenakan PPh tidak final. Namun di pembukuan kita menghitung labanya itu dari penghasilan tidak final, tentu penghasilan kurang biaya. Sementara kalau di pencatatan kita menghitung pajaknya adalah penghasilan tidak final dikali tarif, penghasilan final dikali tarif. Berikutnya lagi, buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan dan dokumen wajib disimpan selama 10 tahun, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi. Jadi sama ya seperti pembukuan, harus disimpan paling tidak selama 10 tahun, dan pencatatan dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis, dan pencatatannya harus dibuat dalam 1 tahun pajak, yaitu tahun takwim tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, kalau bagi wajib pajak OP dengan omset kurang dari 4,8 miliar, maka pencatatannya, artinya ini bukan PKP ya, karena kalau yang di bawah 4,8 miliar memilih PKP, maka dia menggunakan pembukuan. Ini berarti bukan PKP. Peredaran dan atau penerimaan bruto yang diterima dari kegiatan usaha atau pekerja bebas yang merupakan penghasilan merupakan objek pajak yang tidak dikenakan PPh final. Kemudian penghasilan yang diterima dari luar kegiatan usaha yang merupakan objek pajak tidak dikena final, termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Kemudian penghasilan bukan objek pajak atau penghasilan mengenakan yang bersifat final, baik dari usaha dan atau pekerjaan bebas maupun dari luar kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Jadi dia ya intinya sih dia melaporkan yang dari usaha dan yang tidak dari luar usaha, mana klasifikasi objek, mana yang bukan objek, final dan tidak final, serta data tentang harta dan kewajiban yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun yang tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas, dan menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan apabila mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan atau tempat usaha. Di dalam pencatatan ini sebenarnya sama ya, cuma bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan. Karena SPT tahunan itu satu, tapi seseorang atau badan itu bisa mempunyai usaha lebih dari satu. Jadi dia harus bisa menjelaskan. Bagi OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau ini karyawan ya, maka dia meliputi penghasilan bruto yang bukan objek, termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Kemudian yang bukan objek, kalau tadi yang objek pajak tidak final. Kemudian penghasilan yang bukan objek dan penghasilan dikenakan final, serta harta dan kewajiban yang dimiliki. Nah, SPT atau pelaporan pajak ini ada yang di masa atau bulanan, ada yang tahun. Nah, sekarang masa pajak itu adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. Kemudian masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan. Sementara tahun pajak itu 1 tahun kalender atau 1 tahun takwim ya, 1 Januari sampai 31 Desember. Kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama, dan itu bisa meminta ke permohonannya ke DJP, Kemenq, bahwa dia tahun bukunya tidak menggunakan tahun takwim, tidak menggunakan tahun kalender. Misalnya dia mulai dari 1 Maret
sampai tanggal 28 Februari tahun berikutnya dianggap 1 tahun. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak sama dengan tahun kalender. Nah, sekarang cara membayar pajak ya. Cara membayar pajak, ada yang membayar pajak sendiri, self assessment. Itu PP pasal 25 dan pasal 29. Jadi WP bayar sendiri, atau 4 ayat 2 UMKM juga dia bayar sendiri. Kemudian bisa juga melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Jadi pemberi penghasilan yang motong pajaknya. Contohnya adalah PP 21, PP 22, PP 23, beberapa jenis PP pasal 4 ayat 2. Ada juga yang WP punya penghasilan di luar negeri dan dipotong pajaknya di luar negeri. Ini akan diperhitungkan dalam rangka mencari kredit pajak PP pasal 24. Kemudian ada pemungutan PPN oleh pihak penjual atau pihak yang ditunjuk pemerintah untuk pajak pertambahan nilai. Kemudian ada pembayaran pajak lainnya seperti PBB, BPHTB, dan lain-lain. Sementara tempat dan sarana pembayaran ini bisa di bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau kantor pos. Itu menggunakan, kalau dulu namanya surat setoran pajak, kalau sekarang namanya surat setoran elektronik atau SSE, di mana biasanya kalau sekarang kita harus buat kode billing, melalui e-billing dapat kode billing, kemudian dari kode billing tadi kita sampaikan ke bank atau ke kantor pos, atau kita lari ke ATM, ke internet banking, mobile banking gitu ya. Nanti setelah itu kita bayar, nanti kita dapat yang namanya NTPN, nomor tanda penerima negara. Nah, itu baru dianggap membayar pajak. Ini sama. Nah, ada sarana administrasi lain yang dipersamakan seperti SSE atau SSP. Yang pertama adalah bukti penerima negara, BPN ya, bukti pembayaran atau penyetoran pajak melalui sistem pembayaran secara elektronik atau dengan daftar langsung ke bank persepsi BP. Yang kedua adalah SPCP atas pembayaran dan penyetoran PP pasal 22 impor, PPN impor, PPNBM impor, serta PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Jadi kita bayar yang mungutnya itu biasanya bea cukai. Kemudian bukti PBK, pemindah bukuan atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui pemindah bukuan atau bukti penerimaan pajak lainnya. Kalau PBK tuh biasanya gini, ada format pemindah bukuannya. Misalnya si WP ini bayar pajaknya kelebihan. Nah, kemudian si kelebihan pembayaran pajak ini mau digunakan untuk pembayaran pajak jenis yang lain atau pajak yang jenis yang sama tapi untuk waktu yang berbeda. Itu bisa. Kita isi PBK, kita sampaikan bahwa atas pembayaran pajak nomor sekian dengan kode NTPN segini, tanggal segini terjadi kelebihan pembayaran pajak karena kesalahan setor gitu ya, atau kesalahan tulis sehingga setorannya menjadi lebih besar. Maka dari sisa kelebihan setoran itu tolong pindah bukukan untuk pembayaran pajak. Sebutin pajak apa, masa apa, kemudian nilainya berapa. Itu kita ajukan ke kantor pajak. Kalau kantor pajak menyetujui, maka kita dianggap sudah bayar pajak ya, karena memindahkan kelebihan pembayaran pajak di satu tempat ke pembayaran pajak yang lain. Ini jatuh tempo pembayaran PP pasal 4 ayat 2, 15, 21, 23, 26 yang dipotong pemotong pajak itu jatuh temponya adalah tanggal 10 bulan berikutnya. PPh 22 tes BBM, gas dan pelumas itu tanggal 10 bulan berikutnya. PPh 22 dipungut oleh badan tertentu tanggal 10 bulan berikutnya. PP pasal 4 ayat 2, pasal 15 diselesaikan sendiri, PP 25 tanggal 15 bulan berikutnya. PPN atas kegiatan membangun sendiri tanggal 15 bulan berikutnya. PPN atas pemanfaatan BKPTB atau JKP dari luar dari PBN tanggal 15 bulan berikutnya. PPN dan PPNBM dipungut selain bendaharaan pemerintah, artinya itu dipungut oleh penjual atau oleh BUMN, pokoknya di luar bendaharaan pemerintah, itu akhir bulan berikutnya sebelum SPT dilaporkan. Jadi kalau transaksinya misalnya tanggal 5 Januari, maka PPN-nya disetorkan paling lambat di akhir bulan Februari sebelum pelaporan SPT PPN. Kemudian PPNBM yang dipungut bendaharaan pemerintah tanggal 7 bulan berikutnya. Tadi kalau kasusnya dipungut bendaharaan pemerintah, kalau tanggal 5 Januari berarti paling lambat tanggal 7 bulan Februari. Kemudian PPh pasal 22 dipungut bendaharawan negara, dan PPNBM dipungut pejabat penandatangan SPM, surat perintah membayar, ini di instansi pemerintah, maka 1 hari pemungutan itu harus disetorkan.
Kemudian PP pasal 22, PPN dan PPNBM atas impor yang dipungut Ditjen Bea Cukai 1 hari kerja setelah pemungutan. Kalau SPT tahunan itu harus dilunasi sebelum SPT disampaikan. Seandainya ada keterlambatan penyetoran pajak terutang untuk SPT masa yang tadi harusnya misalnya tanggal 7 dia bayar tanggal 8, harusnya tanggal 15 dia bayar tanggal 16 misalnya gitu ya. Maka ada sanksi bunga per bulan, yaitu suku bunga yang menjadi acuan ditambah 5% kalau tidak salah ya, dikali maksimal maksimal 24 dibagi 12. Maaf sebentar. Iya, jadi suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 maksimal 24 bulan, 1 hari dianggap 1 bulan. Jadi misalnya begini, harusnya membayar tanggal 10 paling lambat, dia baru bayar tanggal 11, itu udah terlambat 1 hari, itu dianggap udah terlambat, dianggap 1 bulan. Kemudian misalnya bunga yang berlaku saat ini adalah 7% sebulan, 7%. Maka 7% ditambah 5%, jadi kan 12%, dibagi 12 bulan berarti 1%. Nah, berarti dia kena sanksi pada saat itu bunga yang berlaku ya. Berarti dia harus bayar bunga sebesar 1% per bulan. Kalau dia terlambatnya 5 bulan berarti dia 5% bayar bunganya. Nah, kemudian maksud maksimal 24 bulan itu jika dia terlambatnya lebih dari 2 tahun, berarti kan misalnya dia terlambat 3 tahun, itu kan 36 bulan terlambatnya, tetap bayarnya 24%. 24% tadi yang tadi 7% ditambah 5% dibagi 12. Bu, kalau bunga yang berlakunya misalnya yang sedang berlaku 6%, berarti 6% tambah 5%, 11% bagi 12 itu suku bayar per bulannya kali jumlah bulan dia terlambat. Berikutnya lagi adalah pelaporan pajak atau SPT. SPT ini ada SPT masa, ada SPT tahunan. Tahunan itu yang setiap tahun dilaporin baik orang pribadi maupun badan. Sementara SPT masa itu ada SPT masa PPH, ada SPT masa PPN dan PPNBM. PPN sama PPNBM itu berlaku digabungin dalam satu SPT, tapi setiap bulan. Kalau SPT masa PPH itu macam-macam, ada SPT masa PPH 21, PPH 22, PPH 23, 4 ayat 2. Itu 4 ayat 2 ya, bukan 4 ayat 1. Harusnya 4 ayat 2. Kemudian pasal 15. Fungsi SPT untuk apa? Yaitu sarana pelaporan dan pertanggungjawaban PPh terutang. Kemudian berikut berisi tentang penghasilan sebagai objek pajak dan bukan objek pajak, kemudian jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang telah dibayar sendiri, maupun melalui pemotongan pihak lain. Kemudian harta dan kewajiban. Adapun SPT PPN sarana dan pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan PPN dan PPNBM, pengkreditan PPN masukan terhadap PPN keluaran, pembayaran atas pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau oleh pihak lain, pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan pemungut PPN. Nah, surat pemberitahuan ini digunakan untuk tadi ya, melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan. Nah, semua wajib pajak harus mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, menandatangani dan menyampaikan ke tempat terdaftar, tempat dikeluarkan, tempat lain. Jadi kita bisa lapor kantor pajak, Dropbox, pajak, mobil pajak. Tapi kalau sekarang, apalagi dengan masa pandemi kayak begini, ada sarana. Kalau PPN sudah sekian tahun itu harus menggunakan e-faktur. Kemudian untuk SPT masa PPH sekarang menggunakan e-bupot. Kemudian kalau untuk tahunan kita menggunakan e-filing. Jadi sekarang sih sudah bisa by internet. Kemudian untuk SPT tahunan, nah pelaporan SPT ya, di luar PPN sebenarnya, di luar PPN yang dipungut oleh di luar PPN yang ya di mana PPN dipungut benda pemerintah. Jadi ini untuk pelaporannya SPT itu tanggal 20 bulan berikutnya. SPT tahunan WPOP itu akhir Maret tahun berikutnya. SPT tahunan badan itu bulan April tahun berikutnya. Jadi kalau tahun 2020 berarti lapornya adalah April 2021 paling lambat. Dan ini bisa diperpanjang maksimal 2 bulan dengan surat pemberitahuan. Dan itu merupakan wajib pajak untuk memperpanjang jika memang dia
tidak bisa tepat waktu. Tapi yang tadi saya sampaikan sebelumnya, jika misalnya nanti ada keterlambatan, bukan keterlambatan, misalnya yang tadi saya bilang waktu dia minta perpanjangan, kemudian dia kan waktu perpanjangan dia harus, waktu minta permohonan perpanjangan kan dia sudah harus menyampaikan juga perhitungan sementara PPh laporan SPT-nya dan PPh terutangnya berapa. Kemudian dia udah lunasin, ternyata setelah dia dapat perpanjangan, waktu dia beneran melaporkan SPT yang sebenarnya ternyata angkanya lebih tinggi, kekurangan. Misalnya yang tadi saya sampaikan sebelumnya, datanya adalah pajak terutang 200 juta, ternyata yang sebenarnya harusnya 300, maka ada kekurangan 100 juta harus dilunasi plus sanksi bunga. Sama pelaporannya ya, bisa menggunakan e-filing. Sanksi administrasi atas keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT. Nah, bagi wajib pajak yang terlambat tidak menyampaikan SPT, ini gara-gara terlambat lapor, bukan terlambat bayar. Kalau terlambat bayar beda lagi. Yang tadi ya, yang bunga berlaku tambah 5% bagi 12 bulan kali jumlah bulan. Nah, kalau ini SPT masa, untuk SPT PP yang dendanya per masa, per WP, per SPT 500.000. Kalau SPT lainnya misalnya PP 21 100.000, PP 22 100.000 dan seterusnya. Untuk SPT tahunan, untuk orang pribadi dendanya 100.000 dan untuk PP badan dendanya adalah 1 juta. Dikecualikan dari pengenaan sanksi denda itu WP yang sudah meninggal dunia, WP yang tidak melakukan kegiatan sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, berarti sudah selesai ya, udah berhenti. WP OP yang berstatus sebagai warga negara asing yang sudah tidak tinggal lagi di Indonesia, BUT yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan di Indonesia, wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi, yang sudah tidak melakukan pemotongan berarti ya, wajib pajak yang terkena bencana yang ketentuannya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan, dan WP lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sebelumnya disampaikan ada hak WP adalah melakukan pembetulan SPT. Nah, seandainya terjadi pengisian SPT yang ada kekeliruan, jika WP dengan kemauan sendiri melakukan pembetulan, ada pernyataan tertulis gitu ya, dan belum dilakukan pemeriksaan, kalau berdasarkan aturan undang-undang sebelumnya di Undang-Undang KPP itu sanksinya 2%. Namun berdasarkan undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Cipta Kerja pasal 8 ayat 2B, maka dikenakan sanksi bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 bulan. Paling lama 24 bulan. Jadi dia biasanya udah lapor SPT nih, normal ya, kemudian ternyata datanya kurang. Nah, pas dilaporin ditambah datanya pajaknya kurang. Misalnya tadinya bayar pajaknya 10 juta, ternyata harus 15 juta. Berarti kan dia harus nambah bayar pajak 5 juta nih ya. Nah, itu dia terlambat lapor, bukan terlambat lapor. Dia lapor itu misalnya pada bulan Desember 2020. Dia kebetulan di bulan Maret. Berarti kan terlambat sekitar 3 bulan. Maka ditambah sanksi tadi yang 5 juta ditambah sanksi, misalnya bunga yang berlaku saat itu adalah 8%. 8% ditambah 5% berarti 13%, bagi 12 kali tadi 3 bulan terlambatnya, kali 3 bulan kali 5 juta. Nah, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, jika terjadi kurang bayar karena pembetulan SPT tahunan atau SPT masa, akan dikenakan sanksi tarif bunga yang berlaku yang saat bulan tersebut berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ditambah 5% bagi 12 paling lambat 24 bulan. Maksudnya maksimal pembayaran terlambatnya di 24 bulan, meskipun mungkin terlambatnya lebih dari 2 tahun. Jika tidak melunasi SPT yang kurang dibayar, maka akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian sesuai batas waktu yang ditentukan akan dikenakan tarif bunga per bulan ditetapkan Menteri Keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12, paling lama 24 bulan. Jika terlambat bayar SPT masa, dikenakan sanksi tarif bunga per bulan ditetapkan Menteri Keuangan ditambah bersuku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 bulan. Nah, jika seorang WP menyampaikan SPT pajak yang tidak benar. Nah, jika WP dengan kemauan sendiri dia melakukan pembetulan, tapi dia sudah dilakukan pemeriksaan, Kejati Kantor Pajak itu sudah meriksa WP. Tapi ketika dilakukan pemeriksaan WP, kemudian ya udah deh saya betulin aja SPT-nya, misalnya kayak gitu, maka
dan dia buat pernyataan tulis tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT isinya tidak benar, tidak lengkap, dan melambangkan keterangan yang isinya tidak benar sepanjang belum ada penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia, maka WP dapat mengungkapkan ketidakbenaran tadi. Jadi SPT boleh dibetulin, tapi sekarang sanksinya menjadi 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Kenapa? Karena sudah mulai pemeriksaan. Kalau sebelumnya kan pembetulannya sebelum ada pemeriksaan. Berikutnya, sanksi karena kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melaporkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dikenakan denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang, atau pidana kurungan paling singkat 3 bulan paling lama 1 tahun. Jadi kalau di ALPA lumayan ya, bisa sampai pidana. Sanksi denda pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT di mana telah melakukan pemeriksaan dan dengan syarat belum diterbitkan surat tetapan pajak. Sanksi per bulan adalah sanksi bunga yang menjadi acuan ditambah 10% bagi 12 maksimal 24 bulan. Ini ya. Ini sanksi-sanksi tadi jika mengakibatkan pajaknya menjadi lebih besar atau rugi fiskal menjadi lebih kecil, harta jadi lebih besar dan seterusnya. Pembetulan SPT karena keputusan keberatan atau banding bisa saja menyampaikan pembetulan SPT selama belum dilakukan pemeriksaan maksimal dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima surat tetapan pajak. Nah sekarang pelunasan PPh pasal 29 ini pembayaran SPT tahunan. Kalau kurang bayar ya dilunasi, ini bisa dilunasi harus sebelum SPT disampaikan. Jika dia terlambat maka dikenakan sanksi bunga acuan yang ditetapkan Menteri Keuangan, suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 paling lama 24 bulan. Sanksi terlambat membayar pajak berupa sanksi tarif bunga per bulan ditetapkan Menteri Keuangan, dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 paling lama 24 bulan. Dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Misal tingkat bunga acuannya ada 8% ditambah 5% dibagi 12. Jadi kurang lebih sekitar 1,08% dikali jumlah bulan dikali kekurangan bayar. Itu sanksinya. Jatuh tempo pembayaran ketetapan pajak. Ya, jadi kan kantor pajak bisa saja menetapkan surat tagihan, menerbitkan surat tagihan pajak, surat tetapan pajak kurang bayar, surat tetapan pajak kurang bayar tambahan, surat tetapan pembetulan, keberatan, putusan banding yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah. Ini harus dibayar, harus dilunasi paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterbitkan, dan bagi WP usaha kecil dan daerah tertentu dapat melunasinya paling lama 2 bulan. Maka bagi surat tagihan pajak ya, STP ya, itu dia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan tetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Ya, yang apabila tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah melaksanakan ketetapan pajak kurang bayar akan dikenakan sanksi denda dengan tarif bunga per bulan tetapkan Menteri Keuangan ditambah 15% dibagi 12 untuk SKPKB kurang bayar. Adapun untuk yang kurang bayar tambahan, maka dendanya itu sanksi bunga per bulan tetapkan Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 maksimal 24 bulan. Kalau WP tidak sanggup untuk bayar penuh sehingga dia minta pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak, WP bisa mengajukan permohonan untuk mengangsur dan menunda atas pembayaran pajak baik surat tagihan pajak, SKPKB, SKPKBT, PPh pasal 29, pembetulan keberatan banding yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah, maka bunganya adalah suku bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, suku bunga acuan ya dibagi 12 bagi 24 bulan. Itu penundaan pembayaran. Sementara kalau penundaan bagi yang nilainya lebih kecil maka dikenakan tarif bunga itu berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 maksimal 24 bulan. Kalau yang tadi penundaan pembayaran karena ngangsur, kalau yang ini penundaan pembayaran.
Ada juga sanksi pajak yang lain, PKP yang tidak menerbitkan faktur atau faktur pajaknya tidak lengkap berdasarkan aturan di Undang-Undang Cipta Kerja dikenakan sanksi STP sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak. Berikutnya lagi ada yang namanya pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun, mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, tujuan pemeriksaan ini yang pertama bisa menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kalau kita lihat kan sebelumnya WP itu lapor self assessment, tapi nanti kantor pajak itu kan official assessment akan meriksa, akan meneliti. Nah, kalau kemudian ada bukti, itu kantor pajak bisa melakukan pemeriksaan. Nah, sekarang kalau tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dilakukan dalam hal pertama, kalau WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi kalau kita kelebihan pembayaran itu tidak otomatis langsung dikembaliin, tapi diperiksa dulu, dicek dulu, siapa tahu WP ini ada kekurangan pembayaran pajak di tempat lain. Jadi kalau misalnya seseorang WP kelebihan pembayaran 1 juta, ternyata dia kurang bayar pajak di tempat lain 1 juta, berarti nggak dikembaliin, digantiin untuk bayar pajak yang lain. Tapi kalau dia kelebihan bayar pajak 1 juta, ya tadi kekurangan 1 juta, jadi 0. Kalau dia kelebihan bayar pajak 1 juta, kemudian kekurangan di pajak jenis lain dia kurang bayar 500, makanya dikembalikan 500.000. Kalau misalnya dia kelebihan bayar 1 juta, ternyata ditemukan di tempat lain kekurangan bayar 1,5 juta, maka yang ada WP nanti dikurangi 500.000. Disuruh bayar kekurangan bayar sebesar 500.000. Terdapat keterangan lain berupa data konkret. Jadi seandainya KPP menemukan data bahwa data dari tempat lain gitu ya, data yang sifatnya data konkret bahwa WP ini kurang bayar, mungkin bayar pajaknya tidak sesuai. SPTLB lebih bayar selain pasal 17 Undang-Undang KUP, kemudian WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Jadi untuk wajib pajak patuh itu adalah WP yang selalu taat pajak, tidak pernah terlambat, tidak pernah menunda, tidak terlambat menyetor, tidak terlambat membayar, tidak terlambat melapor, bayar pajaknya tepat terus gitu ya selama sekian waktu. Kemudian juga auditnya dari KAP itu selama minimal 2 tahun adalah WTP, dan menurut kantor pajak dia memenuhi syarat WP patuh. Seandainya WP ini kemudian mengalami kelebihan pembayaran tidak melalui pemeriksaan, itu biasanya sudah langsung dikembaliin. Maksud saya gini, kalau ya WP yang lain kelebihan pembayaran itu diperiksa dulu baru dikembaliin. Kalau WP patuh itu dikembaliin dulu baru diperiksa, baru dicek gitu ya. Seandainya kemudian ketahuan dia misalnya mengaku kelebihan pembayaran 5 juta, ternyata sebenarnya cuma 1 juta, maka sisa 4 jutanya harus dikembaliin ke negara ditambah sanksi. Yang juga mendapat pengembalian pendahuluan itu adalah eksportir. Itu juga dapat pengembalian pendahuluan. Dan dalam masa pandemi saat ini, pemerintah juga memberikan insentif fasilitas PPN pengembalian pendahuluan sampai batas tertentu untuk WP tertentu. Jadi mereka boleh, jadi kalau mereka kelebihan langsung dikembaliin dulu uangnya, tapi baru diperiksa. Berikutnya lagi ada SPT rugi. Jadi kalau WP mengaku rugi. Kenapa SPT rugi diperiksa? Karena polanya di Indonesia itu kan kalau rugi itu nggak usah bayar pajak ya. Masalahnya adalah ternyata ada beberapa WP yang memanfaatkan hal tersebut. Mereka mengaku rugi padahal tidak, tapi mereka membuat laporannya sedemikian rupa sehingga seakan-akan rugi padahal belum tentu rugi. Makanya dilakukan pemeriksaan. Kemudian penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran dan atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Ini juga biasanya diperiksa. Kenapa? Karena ketika mereka mau bergabung atau mau melebur atau mau dilikuidasi dan seterusnya, itu kantor pajak akan ngecek dulu apakah seluruh kewajiban perpajakannya itu sudah dipenuhi atau belum sebelum berubah menjadi bentuk yang baru atau bubar atau meninggalkan Indonesia. Wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukan penagihan kembali aktivitas tetap. Yang tadi ya perubahan tahun buku, yang tadinya misal tahun takwim ke tahun yang bukan tahun takwim,
atau metode pembukuannya berubah, atau misalnya melakukan revaluasi, itu diperiksa juga. Kemudian wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu dalam surat teguran yang terpilih untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko. Jadi yang tidak menyampaikan SPT sama yang dapat surat teguran yang berdasarkan analisis resiko dari kantor pajak, ini kayaknya masuk resiko yang agak tinggi sehingga harus diperiksa. Wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Semua ini diperiksa dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun, ada juga yang diperiksa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan dalam tujuan lain. Dalam hal pemberian NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, ini pihak kalau ada kasus kayak begini biasanya diperiksa dulu. Pengukuhan PKP secara jabatan, tadi yang secara jabatan itu memang oleh KPP langsung. Jadi bukan pendaftaran pribadi oleh OP atau badan, tapi dikukuhkan oleh KPP. Pencabutan pengukuhan PKP, wajib pajak mengajukan keberatan. Melakukan pengumpulan bahan guna menyusun norma penghitungan penghasilan itu untuk pencocokan data atau alat keterangan lain, penentuan wajib pajak yang berlokasi di daerah terpencil, penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, penentuan saat produksi dimulai atau untuk memperpanjang jangka waktu kompensasi, kemudian kerugian sehubungan pemberian fasilitas perpajakan. Ini maksudnya gini loh, untuk PPN ya, kalau misalnya ada satu perusahaan baru pertama kali berdiri, belum berproduksi, tapi dia sudah membeli barang modal, dan waktu membeli barang modal dia ada PPN, dikenakan PPN, kalau si entitas tadi itu sudah menjadi pengusaha kena pajak, dia bisa mengkreditkan PPN masukannya sampai batas waktu tertentu. Kalau sampai batas waktu misalnya 2 tahun, dia masih belum berproduksi, maka si PPN masukan yang tadi sudah dikreditkan tadi dikembalikan, harus disetorkan kembali ke negara. Nah ini kadang-kadang untuk penentuan saat produksi dimulai itu yang tadi, tentu ini udah produksi apa belum gitu. Kalau dia sudah diproduksi sebelum 2 tahun ya nggak masalah, nggak boleh dikreditin gitu. Tapi kalau misalnya masih belum produksi juga, PPN yang semula dikreditkan itu sekarang harus dibayar kembali. Atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dan pemberian fasilitas perpajakan. Kompensasi kerugian tuh kalau di Indonesia PPH ya, kalau usaha rugi, kalau dia menggunakan pembukuan PKP, pengusaha kena pajak, rugi itu nggak kena pajak, malah dapat kompensasi kerugian yang akan mengurangi penghasilan kena pajak di tahun berikutnya maksimal 5 tahun sesuai jumlah berapa nilai kompensasinya. Nah kalau ada fasilitas kan bisa diperpanjang. Nah itu diperiksa dulu apakah benar apa tidak ya, khawatir itu cara WP untuk menghindari pembayaran pajak. Kemudian jika ada memenuhi permintaan informasi dari negara mitra P3B, jadi Indonesia melakukan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dan sekian negara. Nah kalau ada dari negara mitra tadi minta data ya bisa dilakukan pemeriksaan. Langkah berikutnya dari pemeriksaan adalah namanya penyidikan. Ya, penyidikan tindak pidana perpajakan. Jadi serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Jadi ini biasanya sudah ada tindak pidana. Nah, tindak pidana karena kealpaan, WP apa, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. Karena kesengajaan, contoh tidak kesengajaan tuh WP tidak mendaftarkan diri, atau penyalahgunaan NPWP atau norma penghitungan penghasilan kena pajak, NPPKP, kemudian wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT isinya tidak benar dan atau tidak lengkap, WP menolak diperiksa, WP memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu, WP tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan, tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya, WP tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Nah itu mah tindak pidana karena kesengajaan. Itu ada hukumannya ya, pidana. Tapi
bisa saja dilakukan penghentian penyediaan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan. Nah, menurut pasal 44B Klaster Perpajakan Undang-Undang Cipta Kerja, penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak kurang bayar atau seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Nah, berikutnya lagi kita bahas tentang Undang-Undang KUP tentang penagihan pajak, ya. Pasal 18 yaitu surat tagihan pajak, surat tatapan pajak kurang bayar, surat tatapan pajak kurang bayar tambahan. SKKBT itu timbul ketika WP dia sudah bayar pajak, tapi kantor pajak kurang, maka kantor pajak menerbitkan surat tatapan pajak kurang bayar. WP melunasi surat tatapan pajak kurang bayar tadi, namun setelah dia melunasi KPP dapat data baru, data konkret, misalnya bahwa ternyata WP itu sebenarnya masih kurang bayarnya, maka diterbitkan kembali surat tetapan pajak kurang bayar tambahan. Terus surat ketetapan pembetulan, surat ketetapan keberatan, putusan banding, meninjauan kembali, yang kesemuanya menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar itu bertambah, maka bisa ditagih pajaknya. Ada juga penagihan pajak dengan surat paksa atas dasar penagihan pajak yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo dilaksanakan penagihan surat paksa. Jadi surat paksa ini dikeluarkan jika WP sudah ditagih dengan berbagai cara, dia masih belum bayar, maka keluar surat paksa. Nah, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, sanksi bunga atas penerbitan surat tatapan pajak adalah sanksi bunga per bulan, yaitu suku bunga yang menjadi acuan ditambah 15% dibagi 12. Maksimal 24 bulan. Jadi misalnya jadi acuan 6%, berarti 6% tambah 15, 15% itu kan jadi 21% bagi 12 bulan, itu sanksi per bulan ya, kali jumlah bulan, kali kekurang bayar. Maksimal bulannya ada 24. Untuk sanksi keterlambatan surat tatapan pajak kurang bayar tambahan, pembetulan, keputusan, keberatan, dan sebagainya adalah, kalau tadi sanksi bunga atas penerbitan. Nah, kalau sekarang keterlambatan membayar. Jadi udah ditagih pakai surat tatapan, terlambat pula. Nah, ini ada lagi sanksinya, yaitu suku bunga menjadi acuan dibagi 12 maksimal 24 bulan. Nah, Ditjen Pajak berwenang menerbitkan surat tatapan pajak baik kurang bayar tambahan, lebih bayar, nihil, berdasarkan data hasil pemeriksaan, bukti pemeriksaan, hasil pemeriksaan bukti permulaan, hasil pemeriksaan dan hasil pemeriksaan ulang, hasil pemeriksaan hasil penelitian, dan berdasarkan hasil pemeriksaan. Nah, untuk surat tatapan pajak kurang bayar dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak bisa dilakukan pemeriksaan, karena daluarsa aturan yang sekarang adalah 5 tahun ya. Bisa dilakukan pemeriksaan atas SPT, kemudian kewajiban perpajakan WP karena misalnya tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu sesuai. Kemudian setelah ditegur secara tertulis, SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sesuai surat teguran. Kemudian terdapat keterangan lain yang menunjukkan terdapat pajak yang kurang atau tidak dibayar, atau berdasar adanya bukti permulaan WP melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang KUP, maka bisa dikeluarkan surat tatapan pajak kurang bayar. Nah, maksimalnya adalah 5 tahun. Namun, bisa lebih dari 5 tahun sudah lewat daluarsa, masih bisa dikeluarkan surat tatapan pajak kurang bayar jika diketahui berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata WP-nya ini melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau bidang lainnya menimbulkan kerugian negara pada pendapatan negara. Nah, jadi meskipun misalnya kejadiannya itu harusnya kan kalau kejadian tahun 2015 daluarsanya kan di 2020, tapi tahun 2021 atau tahun 2022 kantor pajak itu masih bisa ngeluarin surat tatapan pajak kurang bayar jika diketahui data-data tadi ada yang kurang gitu, dan WP itu melakukan kekurangan pembayaran pajak jika WP tadi melakukan tindak pidana yang merugikan penerimaan negara. Namun kalau tidak masuk kelompok sana, ya batas daluarsanya adalah 5 tahun. Berikutnya lagi, surat ketetapan pajak kurang bayar diterbitkan apabila berdasar hasil pemeriksaan atau keterangan lain ditemui pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. SPT tidak disampaikan pada waktu telah diterbitkannya
tidak tepat gitu ya, tidak disampaikan pada waktunya dan telah diterbitkan surat teguran. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ditemui PPN atau PPNBM yang seharusnya tidak dikompensasikan atau tarifnya 0. Kemudian kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi, wajib pajak mempunyai NPWP atau pengurangan PKP secara jabatan. Dan untuk kasus yang ini, dia dikenakan sanksi bunganya suka bunga acuan ditambah 5% dibagi 12, paling lama 24 bulan. Terutang hingga sejak saat terutang hingga penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Jadi ketahuan dia kurang bayarnya misalnya tahun 2017, diterbitkan SKPKB-nya tahun 2021 bulan April. Nah, dihitung selisihnya itu tuh jangka waktunya. Tapi memang maksimal 24 bulan sanksinya. Untuk surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan 5 tahun setelah terutangnya pajak, dalam hal terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang dimiliki Ditjen Pajak ataupun pengakuan WP berupa keterangan tulis dan berdasarkan hasil pemeriksaan, maka kalau ada data baru selain putusan pengadilan, hasil klarifikasi, konfirmasi faktur pajak atau ketentuan sudah kehendak sendiri, maka sanksinya 100%. Kalau putusan pengadilan yang mengakibatkan kerugian negara, sanksinya 100%. Kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan akan dikenakan sanksi bunga per bulan tetapkan Menteri Keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 dan maksimal 24 bulan. WP dikenakan 100% jika ditemui data berdasarkan hasil pemeriksaan. Tapi jika kalau tidak dikenai kenaikan jika data dilaporkan sendiri sebelum pemeriksaan. Sebentar. Ini yang sanksi 5 tahun 48%-nya ini tidak berlaku ya. Jadi cuma denda sanksi 100% saja. Jadi yang sanksi 100% saja, tapi yang 48%-nya kalau lebih dari 48% sudah dihapus berdasarkan undang-undang Ciptaker. Jadi saya sedikit perbaiki, mohon maaf, PPT-nya ternyata belum saya hapus. Berikutnya lagi, sekarang surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak nihil ini apabila jumlah kredit PPh sama dengan yang terutang atau PPh tidak terutang dan tidak ada kredit PPh. Kemudian jumlah kredit PPN sama dengan jumlah PPN yang terutang atau PPN tidak terutang dan tidak ada kredit PPN. Jumlah PPNBM yang dibayar sama dengan jumlah PPNBM yang terutang atau PPNBM yang tidak terutang dan tidak ada pembayaran PPNBM. Itu nihil. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, sehingga tidak ada pembayaran pajak sama sekali, maka diterbitkan surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak lebih bayar jika berdasarkan penelitian maupun pemeriksaan ternyata ada kelebihan pembayaran, ya. Jadi jumlah kredit PPh lebih besar dari yang terutang, atau PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran, atau PPNB yang dibayar lebih besar daripada PPNBM yang terutang. Kalau misalnya terjadi hal ini, kemudian ada imbalan bunga ya, suku bunga acuan dibagi 12%.
Nah, imbalan bunga dalam hal surat tanggapan pajak bayar terlambat diterbitkan pengajuan keberatan, permohonan banding atau peninjauan kembali dikabulkan atau sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, itu imbalan bunganya suku bunga acuan bagi 12 maksimal 24 bulan. Jadi tata cara kalau ada kelebihan pembayaran pajak, setelah diperiksa ya, kelebihan pembayaran pajaknya dikembalikan kepada WP, tapi harus diperhitungkan dulu dengan hutang pajak kalau dia memang punya hutang. Kemudian tetapkan paling lama 1 bulan pengembaliannya. Nah, kalau lebih dari 1 bulan maka ada imbalan bunga yang ini, imbalan bunganya ya, suku bunga acuan dibagi 12 maksimal 24 bulan. Nah, surat tagihan pajak ini diterbitkan jika PPh tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung, WP dikenai sanksi administrasi, atau pengusaha kena pajak tidak atau terlambat membuat faktur pajak, PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, laporan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitannya, atau PKP gagal produksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Yang tadi saya sampaikan, dia itu belum berproduksi, sudah beli barang modal, PPN masukannya dikreditkan, ternyata gagal berproduksi, sehingga dia kembali harus bayar kembali. Nah, untuk penerbitan surat tagihan pajak ini diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan kekurangan pembayaran pajak dikenakan sanksi per bulan suku bunga menjadi acuan ditambah 5% bagi 12 maksimal 24 bulan. Berikutnya lagi, apa sih yang dimaksud dengan penagihan pajak? Penagihan pajak itu serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Jadi ini cara menagih pajak sebenarnya ya. Objeknya apa? Objeknya adalah hutang pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat tetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, dalam penagihan pajak itu suka ada biaya yang keluar, yaitu biaya pelaksanaan surat paksa, biaya pelaksanaan surat perintah pelaksanaan penyitaan, biaya pengumuman lelang, biaya pembatalan lelang, biaya jasa penilai, biaya lainnya sehubungan dan penagihan, dan ini semua ditanggung oleh wajib pajak. Nah, sekarang surat paksa. Surat paksa apa? Surat paksa ini ditagih. Ada penerbitan surat paksa atas surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding yang mengakibatkan utang pajak bertambah dan belum atau tidak dibayar sampai batas waktu ditentukan, maka Ditjen Pajak menerbitkan surat paksa. Ini alurnya. Yang pertama, diterbitkan dulu surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, kurang bayar, dan lain-lain. Nah, setelah jatuh tempo, masih belum dibayar, dikasih waktu 7 hari, maka keluarlah surat teguran. Suruh dibayar sampai batas waktu 21 hari. Masih nggak dibayar juga, maka diterbitkanlah surat paksa. 2 kali 24 jam. Sampai kalau masih belum dibayar juga, maka dikeluarkanlah surat penyitaan. Ya, sebentar waktu ini sebelum dikeluarkan juga nih, bisa pemblokiran, bisa pencegahan, bisa penyanderaan jika ada hutang pajak lebih dari 100 juta dan diragukan itikat baik untuk membayar. Jangka waktunya 6 bulan, bisa diperpanjang maksimal 6 bulan, yang mengakibatkan hutang pajak tetap tidak dihapus dan penagihan tetap dilaksanakan. Ya, kalau dia dan ini surat paksa ini diberitahukan oleh jurusita pajak dan dibuat BAP-nya, BAP surat paksa. Nah, kalau misalnya sampai terjadi surat sita, maka kalau dibayar dalam waktu tertentu ya, yang tadi 2 kali 24 jam, maka lunas. Kalau dibayar lunas ya, maka selesai. Tapi kalau dia nggak lunas, kan tadi barangnya udah disita nih, maka 14 hari kemudian diumumkan lelang, masih belum dibayar juga, maka dia dilelang 14 hari kemudian. Barang yang disita apa? Barang disita tuh bisa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Dan barang yang sudah disita itu nggak boleh dipindah tangankan, disewakan, dipinjamkan, disembunyikan, dihilangkan, dirusak. Termasuk rekening disita ya di sana. Nanti barangnya dilelang, uang hasil lelang dibayar untuk bayar pajak, hutang pajak, berikut biaya penagihan. Setelah selesai, jika masih ada sisa baru dikembalikan ke WP. Barang apa jangan disita? Apapun.
bisa bergerak, bisa tidak bergerak, bisa rumah, bisa tanah, bisa mobil, bisa kendaraan, bisa barang yang ada di rumah, bisa bisa barang berharga, emas dan sebagainya. Nah, kemudian skema penyelesaian sengketa perpajakan.